project yang telah kita buat, yaitu ekskavator. Jadi di sini saya Widya Safitri akan menjelaskan tentang pengertian ekskavator. Ekskavator adalah alat berat yang mempunyai keranjang dan serangkaian pelengkap lainnya yang digunakan untuk menggeruk atau mengangkat tanah dalam jumlah yang besar secara efisien. Ekskavator pada umumnya memiliki kabin yang bisa diputar sebanyak 360 derajat. Semakin besar ekskavator, maka akan semakin berat barang yang bisa dibawa dan dikerjakan. Untuk itu, tidak heran jika alat berat satu ini banyak ditemukan di area pertambangan maupun di pengerukan dasar sungai. Bagian-bagian. Yang pertama adalah buket. Buket merupakan keranjang yang digunakan untuk menunjang tugas ekskavator, yaitu mengeruk, yang dimana di bagian ujungnya memiliki beberapa jari yang berfungsi untuk memudahkan dalam proses pengerukan. Terdapat 4 jenis buket pada ekskavator. Yang pertama, roket buket. Buket ini digunakan untuk mencabut pohon dan menembus bebatuan. Kedua, ripper buket berfungsi untuk mengeruk tanah. 3, clamshell buket berfungsi untuk mengeruk secara tegak lurus. Yang terakhir, slot buket berfungsi untuk meratakan tanah. Kedua, buket silinder. Buket silinder adalah akuator pada sistem hidrolik ekskavator. Buket ini memiliki bentuk silinder yang letaknya berada di lengan atau arm ekskavator. Berfungsi agar buket dapat digerakkan dengan mengayun. 3. Arm. Arm adalah komponen pada ekskavator yang digunakan untuk mengayun buket agar lebih jauh. Fungsi arm ini juga sebagai tempatnya buket silinder. 4. Arm silinder. Arm silinder adalah akuator hidrolik yang bentuknya tabung. Tempatnya berada di boom ekskavator dan memiliki tugas agar arm bisa digerakkan dengan cara mengayun. Lalu boom. Jika ada lengan besar yang langsung terhubung ke ekskavator, maka itu disebut boom. Berfungsi untuk membuat arm agar bisa diayunkan lebih jauh lagi. 6. Boom silinder. Boom silinder adalah sebuah akuator hidrolik yang berperan menggerakkan boom. Boom silinder inilah yang akan membuat boom bisa digerakkan naik turun. Secara umum, ekskavator mempunyai 2 boom silinder karena beban angkatnya lebih besar dibandingkan silinder lainnya. Lalu 7 ada trek. Trek merupakan kaki ekskavator. Kita bisa melihat bahwa kaki yang dimiliki ekskavator tidak berupa ban dan tidak juga dibuat dari ban. Kaki ekskavator berupa rantai besi yang sama dengan yang dimiliki tank, yang berfungsi agar ekskavator mampu menjangkau semua medan tanpa terkecuali bahkan medan yang curam sekalipun. Trek memiliki beberapa bagian, yaitu final dive, roda untuk menggerakkan trek, track frame, batang besi yang merupakan rangka dari roda ekskavator, roller trek, track frame, batang besi yang merupakan rangka dari roda ekskavator, roller, kumpulan roda gigi yang bersifat statis dan berperan sebagai tumpuan ekskavator. Lalu ada track shoes, rantai trek yang menyentuh permukaan jalan secara langsung, front idler, roda gigi yang berperan mengubah arah putaran di rantai trek. Lalu ada swing dive. Engsel di antara trek ekskavator dengan bodi ekskavator dinamakan swing dive. Dengan adanya komponen ini, maka ekskavator mampu berputar 360 derajat. Yang ke-9 ada kabin. Ruang yang digunakan untuk mengoperasikan ekskavator dinamakan kabin. Kabin adalah tempat pengendali atau supir ekskavator dalam melakukan tugasnya. Yang ke-10 ada hydraulic pump room atau engine. Komponen ekskavator yang satu ini berada di belakang bodi, berfungsi sebagai tempat meletakkan pompa hidrolis dan mesin yang berguna sebagai sumber dalam menggerakkan ekskavator. Terdapat 6 jenis gerakan yang terdapat pada ekskavator. Yang pertama ada swing, yaitu pergerakan ketika bodi dan attachment ekskavator berputar dengan putaran tertentu. Yang kedua, traveling left shoe. Pergerakan ini dibagi dua, yaitu maju dan mundur, karena terpengaruh katu pada kontrol valve. Yang ketiga, traveling right shoe. Sama seperti traveling left shoe, hanya saja traveling right shoe merupakan gerakan track shoe sebelah kanan. Yang keempat ada boom rise and boom. Boom adalah komponen yang menghubungkan arm dan bucket yang berfungsi saat pengangkatan beban. Boom digerakkan oleh 2 boom silinder atau boom rise serta boom down pada kontur valve yang berhubungan dengan boom silinder akan membuka. Yang kelima, arm in and out. Arm juga digerakkan sepenuhnya oleh arm silinder. Bentuknya seperti engsel ini dapat membuka dan menutup ekskavator sesuai kebutuhan. 6. Bucket, cowl, and dump. Bucket dam berfungsi untuk membuka dan bucket cowl berfungsi untuk menutup. Lever pada ruang kabin akan membuka katup tersebut untuk mengatur kerja dari bucket. Selanjutnya fungsi ekskavator. Fungsi ekskavator adalah untuk melakukan penggalian pada tanah dan memindahkan tanah atau material lainnya ke dalam truk muatan.
Selanjutnya mekanisme kerja. Yang pertama, mesin diesel memutar pompa kemudian mengalirkan fluida dari tangki ke dalam sistem dan kembali lagi ke tangki. Yang kedua, pompa hidrolik akan mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik. Yang ketiga, kontrol valve akan mengalihkan energi hidrolik dengan cara mengendalikan aliran fluida dalam arahnya. Yang kan hidrolik akan mengalir ke dalam pipa atau selang untuk meneruskan tenaga atau daya ke masing-masing komponen. Yang kelima, komponen yang mendapat distribusi fluida dan pompa adalah buket silinder dan arm silinder, boom silinder serta swing motor dan travel motor. Yang keenam, bagian-bagian yang termasuk aktuator ini mengubah energi hidrolik menjadi energi mekanis dalam bentuk gerakan linear dan putaran untuk melakukan fungsi masing-masing. Cara kerja ekskavator. Setelah membahas tentang apa saja komponen yang terdapat pada ekskavator, sekarang kalian juga perlu tahu bagaimana cara kerja ekskavator. Sebenarnya cara kerja ekskavator dengan memanfaatkan prinsip hidrolik. Itulah sebabnya alat berat ini dinamakan hidrolik ekskavator. Tujuan utama dari cara kerja ekskavator ini adalah menggerakkan bucket sehingga bisa menggeruk maupun mendorong sesuatu. Ekskavator mempunyai 3 silinder seperti yang sudah kami sebutkan di awal, yaitu boom silinder, arm silinder, dan bucket silinder. Ketiga silinder ini bekerja secara bergantian sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sekian, terima kasih atas presentasi dari kelompok 3. Kurang lebih yang maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.